Bagaimana sih cara kita begin our conversation? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers and subscribers everywhere you are. How are you today? Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tetap selalu semangat, and semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Well everyone, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas bagaimana cara kita untuk memulai sebuah percakapan dalam bahasa Inggris. So, tetap tonton videonya, jangan di skip supaya teman-teman lebih dapat pemahaman dan pembelajaran seputar tata cara atau bagaimana sih cara kita conversation dengan orang asing. Oke everyone, sebagai pecinta bahasa Inggris, tentu di sini kita juga perlu yang namanya mengetahui tata cara kita sebelum mulai percakapan dengan orang asing. Oke, ingat, tidak harus langsung bertanya what's your name, where you from, what's your hobby, dan lain sebagainya. Jadi tidak, di sini kita harus punya yang namanya opening, pembukaan untuk sebuah percakapan kita. Jadi biar lawan bicara kita itu tidak surprise, tidak merasa terkejut. Kalau udah boleh merasa terkejut, mereka otomatis bertanya, kenapa? Why? Tanya langsung tentang nama saya. Kenapa? Tanya langsung tentang hobi saya dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, dan supaya teman-teman bisa mendapatkan waktu atau kesempatan untuk praktek. Nah, itu pentingnya kita juga harus memiliki cara untuk memulai sebuah conversation. Ketika kita sendiri ingin praktek English secara langsung dengan bule tersebut. Yang pertama, contoh yang pertama, excuse me. Oke, kita di sini tetap mengatakan excuse me. Permisi, sir or madam, pak atau ibu. Can I have your time for a moment? Because I want practice my English with you. Permisi pak atau ibu, bolehkah saya minta waktu Anda sebentar? Karena saya ingin praktek bahasa Inggris dengan Anda. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika kita sendiri ingin praktek bahasa Inggris itu, excuse me, brother or sister, semisalkan kita bertemu yang masih muda. Excuse me, brother or sister, may I practice my English with you? May I practice my English with you? Bolehkah saya praktek bahasa Inggris dengan Anda? Nah, itu dia dua contoh opening, pembukaan dalam sebuah percakapan, yang mana opening itu hanya ketika kita sendiri saja yang praktek bahasa Inggris. Oke, sekarang bagaimana contoh opening? Opening ketika kita bersama teman ingin bersamaan praktek Inggrisnya dengan satu bule. So, 2 lawan 1. Oke, bagaimana contohnya? Yang pertama seperti biasa, salam, atau kita bisa mengucapkan excuse me, permisi. Excuse me, sir or madam. Permisi, pak atau ibu. Or excuse me, brother or sister. Is it alright to trouble you? Is it alright to trouble you? Because we are student of English course and we mean to speak English with you. Saya ulang ya. Excuse me, sir or madam. Is it alright to trouble you? Because we are student of English course and we mean to speak English with you. Nah, opening tersebut bermaksud menjelaskan bahwa kita adalah seorang siswa dari kursusan bahasa Inggris, yang mana intinya ingin praktek bahasa Inggris atau ingin speak English secara langsung dengan Anda. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan waktu atau sudah mendapatkan izin, atau si bule itu sudah memperbolehkan kita untuk praktek English dengan mereka, maka di sini kita langsung untuk memperkenalkan siapa diri kita. Pertama, my name is, misalkan my name is Arif. I'm from Lombok.
Kemudian kita akan menanyakan tentang alamat atau dari negara manakah mereka itu berasal. Oke, which country do you come from? Which country do you come from? Dari negara manakah Anda berasal? Nah, sekarang bagaimana contoh pertanyaan berikutnya untuk dapat menyambung ketiga pertanyaan yang sudah kita lontarkan ke lawan bicara kita. Nama sudah, alamat atau asal negara sudah. Nah, sekarang banyak sekali siswa yang mana ketika praktek itu hanya sekedar untuk menunjukkan, ya saya sudah praktek. Buktinya apa? Ya tadi saya sudah bertanya banyak hal pada bule itu. Oke, memang teman-teman sudah praktek, tapi terkadang banyak yang hanya sekedar bertanya, ya, sekedar bertanya kepada bule itu tanpa ingin atau tanpa berani ditanya kembali. Nah, kalau seperti itu caranya, maka durasi waktu yang teman-teman dapat untuk praktek itu akan sedikit, karena cuman fokus untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, tidak dapat mengharap jawaban lagi dari bule tersebut. Oke, jadi yang misalkan target ngomongnya itu setengah jam, mungkin hanya 5 menit cukup atau 3 menit cukup untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi saran saya teman-teman, kalau teman-teman praktek bahasa Inggris, usahakan untuk tetap yang namanya berani, memberanikan diri ketika teman-teman ditanya sama bule, dan pada saat itu teman-teman belum dapat memahami, belum dapat mengerti apa yang ditanyakan bule tersebut, karena mungkin saking cepatnya mereka itu ngomong, atau mungkin grammarnya itu sudah wow, sudah luar biasa bagusnya, teman-teman jangan malu untuk mengatakan speak slowly please, ya, speak slowly please, mohon untuk ngomong lebih pelan, atau mengatakan sorry sir or madam, I didn't understand, saya tidak paham dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi usahakan ya, kalau teman-teman praktek bahasa Inggris, kalau sudah dapat waktu, kesempatan untuk praktek bahasa Inggris, manfaatkan kesempatan itu untuk teman-teman terus dapat melatih diri teman-teman berani ngomong depan atau ngomong speak English secara langsung dengan bule, karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan PD-nya kita, mental kita ketika udah di depan bule. Jangan-jangan hanya sekedar berani hello, good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Pada saat itu mentalnya ada, tapi ketika sudah mendapatkan kesempatan atau waktu untuk bisa praktek English lebih, semua itu tidak ada. Tetap berani ya teman-teman, tetap berani bertanya, dan berani pula untuk ditanya. Dan kemudian bagaimana contoh pertanyaan berikutnya untuk menyambung percakapan kita. Di sini kita bisa menyambung pertanyaan itu dengan menanyakan waktu. Oke, maksud saya adalah tanya, apakah ini sudah kesekian kalinya Anda datang ke sini atau pertama kalinya? By the way, it is your first time to come here? By the way, it is your first time to come here? Ngomong-ngomong, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke sini? Kalau iya, bule pun akan menjawab, yes, it is my first time. Kalau emang itu udah kedua kalinya, ya dia akan menjawab, no, it's not my first time, but it's my second time. Ini adalah kedua kalinya saya datang ke pulau ini, misalkan to
is silent. Pertanyaan berikutnya, untuk dapat menyambung pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lewati, kita pun dapat bertanya tentang apa opinion, pendapat. What's your opinion? Or what do you think about my island? Misalkan, what do you think about my island? Or what do you think about my country? Or what do you think about this place? Apa pendapat Anda tentang pulau ini? Apa pendapat Anda tentang tempat ini? Apa pendapat Anda tentang negara saya? Next questions. Pertanyaan berikutnya adalah kita dapat bertanya tentang sudah berapa lama sih di sini? Oke, kita dapat bertanya how long have you been here? How long have you been here until now? How long have you been here until now? Sudah berapa lama Anda di sini sampai sekarang? Jadi, pertanyaan ini bermaksud untuk kita ingin mengetahui berapa hari, berapa minggu kah mereka sudah di sini. Kiranya mereka menjawab, mereka akan mengatakan I have been here, misalkan 2 minggu. I have been here for 2 weeks. I have been here for 2 weeks. Saya sudah tinggal di sini atau saya sudah di sini selama 2 minggu. Next question, pertanyaan berikutnya. Whom do you come here with? Whom do you come here with? Artinya, sama siapa Anda datang ke sini? With your friends, girlfriend, your big family, or your couple to be? Berikutnya kita dapat bertanya tentang culture, tentang sports. Culture adalah budaya, sports adalah olahraga, and then about experience, pengalaman, dan lain sebagainya. Oke everyone, sekarang kalau kita sudah merasa waktu kita sudah cukup untuk bertanya, dan di sini misalkan Anda sebagai students of English course, murid dari kursusan bahasa Inggris, biasanya ketika udah praktek akan dimintai bukti kalau udah praktek belum. Kalau emang udah, apa buktinya? Biasanya seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau udah selesai nanya, boleh kita minta foto bareng. Minta foto bareng. Bagaimana? Contoh kalimat untuk minta foto. Excuse me, can we take our picture? Excuse me, can we take our picture? Artinya, bolehkah kita foto bersama? Or you can ask their address, their email, their WhatsApp, their website, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini kita dapat menutup percakapan kita kalau kita sudah mempertimbangkan bahwa our time is up, waktu kita sudah habis, atau bule itu udah capek ngomong, or the foreigner is tired by saying. Oke, closing. Untuk nge-close, untuk menutup percakapan kita pun harus dengan cara yang baik. Tidak hanya di openingnya baik, tapi di closing juga harus terlihat baik, terlihat sopan. Well, Mr. Mrs., it's nice talking with you. Senang berbicara dengan Anda, and see you. Dan sampai jumpa. Oke everyone, itu adalah contoh opening. Cara kita membuka sebuah percakapan dengan orang asing dan sampai ke closingnya, ke penutupan. Jadi ingat tetap untuk selalu yang namanya self confidence ya, percaya diri ketika teman-teman sudah mulai praktek bahasa Inggris. Kenapa harus tetap percaya diri? Supaya hafalan-hafalan yang sudah kita persiapkan sebelumnya tidak hilang. Kadang terjadi hal seperti itu, saking gugupnya, saking takutnya. Oke, I'll see you on next video. Kita akan bertemu di video berikutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan lain seputar basic and intermediate English level. Insyaallah di kesempatan berikutnya saya akan coba untuk membuat dan mempraktekkan materi yang saat ini kita bahas dengan teman, dengan bule, ataupun dengan beberapa alumni dari
the Genta English course. Thanks for watching. See you on next video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit.